Sebelum ke teorema faktor, kita mengingat dulu apa itu faktor. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba jika saya punya bilangan 12, berapa saja faktor dari 12? Dua dan 3. Apakah hanya 2 dan 3? Ada 1, 12, 2, 3, habis 4, itu ada 6, 3, 4, 1, sama ada 6 sama 2. 3, 4, 6, 12. Kira-kira mengapa 1, 2, 3, 4, 6, 12 merupakan faktor dari 12? Soalnya kalau mereka dikali misal 1 sama 12, itu pasti nanti bisa menghasilkan 12. Kalau 5 faktor dari 12 bukan? Tidak. Oke, mengapa? Karena 12 gak bisa dibagi 5, Bu. Kalau 12 tidak bisa dibagi 5, tetapi kalau saya misal bagi, ketemu kok 12 dibagi 5, hasilnya 2,4. Nah, bagaimana itu? Maksud saya gak bisa habis dibagi 5, Bu. Angka tersebut dapat membagi habis angka 12. Oke, nah apa kira-kira kesimpulannya? Apa itu faktor? Faktor itu bilangan yang dapat membagi suatu bilangan sampai habis. Bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan itu sendiri. Pintar. Nah, benar semua anak-anak. Jadi dikatakan faktor kalau suatu bilangan tersebut membagi habis bilangan lain. Seperti apa teorema faktor itu dan bagaimana pembuktiannya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Teorema faktor bunyinya, diketahui f(x) suatu polinomial dan k suatu konstanta. X min k faktor dari f(x) jika dan hanya jika nilai fk sama dengan 0. Nah, bagaimana pembuktiannya? Di sini ada kalimat jika dan hanya jika. Sebelumnya, yang perlu diketahui adalah jika dan hanya jika bisa disimbolkan dengan lambang seperti ini. Nah, jika maka bisa disimbolkan seperti ini. Jika suatu teorema berbunyi P jika dan hanya jika Q, itu artinya dalam membuktikan teorema tersebut haruslah memenuhi dua pembuktian, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Artinya kita harus membuktikan dari dua arah, kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jika memenuhi dua-duanya artinya teorema ini terbukti. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Pembuktian kebenaran teorema faktor dilakukan dua tahap karena kalimat jika dan hanya jika tadi. Sebagai berikut. Untuk pembuktian yang pertama, dari kiri ke kanan dulu. Jika x min k faktor dari fx, maka nilai fk sama dengan 0. Nah, artinya yang diketahui yang kiri nih, x min k faktor dari fx. Yang akan dibuktikan, jika x min k faktor dari fx, maka nilai fk sama dengan 0. Nah, pembuktiannya, karena diket x min k faktor dari fx, maka sisa pembagian fx oleh x min k adalah 0. Berdasarkan apa? Tadi definisi faktor itu apa? Kan yang habis membagi, artinya sisanya kan sama dengan 0. Nah, sehingga saya bisa menuliskan seperti ini. Fx sama dengan x min k kali hx. Kenapa bisa menuliskan seperti ini? Karena yang dibagi selalu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Dalam hal ini sisanya kan sama dengan 0. Artinya fx sama dengan x min k kali hx saja. Nah, untuk x sama dengan k diperoleh, artinya kalau saya mau cari x sama dengannya saya ganti k. Berarti fk sama dengan k dikurangi k kali hk. Fk sama dengan kurangkan k dengan k, berarti k kurangi k 0 kali hk. Berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya selalu 0.
FK sama dengan 0. Artinya terbukti jika X min K faktor dari Fx, maka nilai FK sama dengan 0. Kita berhasil membuktikan pernyataan pertama. Nah, selanjutnya pembuktian yang kedua dari kanan ke kiri. Artinya yang diketahui sekarang yang dari kanan. Jika nilai FK sama dengan 0, maka X min K faktor dari Fx. Nah, yang diketahui sekarang FK-nya sama dengan 0. Yang mau dibuktikan, jika FK-nya sama dengan 0, maka X min K faktor dari Fx. Diketahui ini, mau dibuktikan ini. Nah, pembuktiannya, karena diketahui FK sama dengan 0, maka berdasarkan teorema sisa, FK adalah sisa pembagian Fx oleh X min K, yaitu dari berdasarkan teorema sisa ya. Sehingga saya bisa menuliskan Fx sama dengan X min K kali Hx ditambah Fk, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, karena FK-nya kan sama dengan 0, berdasarkan teorema sisa, FK itu apa? Kan sisa. Berarti saya tulis FK-nya di sini. Nah, Fx sama dengan X min K kali Hx ditambah 0. Kenapa 0? Karena diketahui FK-nya sama dengan 0. Saya ganti FK-nya 0. Selanjutnya, Fx sama dengan X min K kali Hx. Nah, apa artinya ini? Karena Fx sama dengan X min K kali Hx, berarti kan Fx merupakan hasil kali antara X min K kali Hx, suatu polinomial Hx. Berarti X min K merupakan faktor dari Fx, karena kan nggak ada sisanya. Sehingga terbukti jika nilai Fk sama dengan 0, maka X min K faktor dari Fx. Terbukti untuk pembuktian yang kedua, sehingga dari kiri ke kanan terbukti, kanan ke kiri juga terbukti. Akhirnya kita bisa membuktikan bahwa jika diketahui Fx suatu polinomial dan K suatu konstanta, X min K faktor dari Fx jika dan hanya jika nilai Fk sama dengan 0. Terima kasih banyak.